Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sidang sholat tarawih yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya alhamdulillah kita semuanya pada hari atau pada malam yang sangat berbahagia ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga para bapak dan juga para ibu masih bisa menikmati sholat tarawih berjamaah, masih bisa menikmati sholat isya berjamaah, masih bisa menikmati indahnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ruku kita, sujud kita, tilawah kita, saum kita, dan semua ibadah kita dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya yang tetap istiqomah, tetap setia mengikuti dan melaksanakan ajaran yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari saya pernah ditanya oleh salah satu jemaah pengajian saya, "Tad, kalau kita bertakwa, apa sih untungnya? Apa sih keuntungan bagi kita jika kita bertakwa?" Rupanya yang bertanya ini entah itu pragmatis atau memang ingin lebih tahu apa itu takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat lugas dan sangat jelas sekali di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 sangat jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watajawwadu fa inna khairu jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di ujung ayat 197 ini pendek memang, tapi syarat sekali dengan makna. Terjemahannya begini: dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berfikir. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hanya kepada orang-orang yang berpikir? Ya ulil albab. Karena hanya orang-orang yang berfikirlah yang bisa mengaplikasikan apa itu takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu setelah kita beriman pasti harus diiringi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman sebagai pondasinya. Dan setelah ada pondasi maka harus diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun kita mungkin banyak harta, walaupun kita mungkin jabatan tinggi, walaupun kita mungkin secara status sosial ekonomi kita di atas rata-rata, tapi ketahuilah, hanya ketakwaanlah yang akan kita bawa.
Hanya ketakwaanlah yang akan mengiringi kita sampai nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia, apa kita tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak 5 kali dalam 1 kali 24 jam kita berikrar, kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali paling tidak dalam sehari. Apa yang Bapak dan Ibu ucapkan? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bahkan wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah aplikasi dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan diaplikasikan dalam kehidupannya. Tapi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang mungkin kita lupa. Padahal kita selalu bersumpah, padahal kita selalu berikrar setiap waktu sholat kita mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buktinya, terkadang hidup kita hanya untuk jabatan. Terkadang hidup kita dihabiskan hanya untuk harta. Terkadang hidup kita hanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Mana lillahi rabbil alaminnya, mana? Bukankah kita 5 kali dalam sehari bersumpah? Maka dari itu, hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat tarawih yang berbahagia, ketika kita sudah mengaplikasikan ketakwaan kita dan kita sudah bersumpah terhadap diri kita sendiri bahwa segala gerak-gerik, tindak tanduk kehidupan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk anak, bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika doktrin itu sudah menancap kuat dalam hati kita, maka insya Allah kita akan selamat. Insya Allah ketika kita dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil mizan, di alam mahsyar nanti, insya Allah kita akan selamat. Karena kita tetap berpegang teguh bahwa hanya Allah lah sandaran kita, bahwa hanya Allah lah yang patut saya sembah, tidak ada sekutu baginya. Bukan harta yang saya idam-idamkan, bukan jabatan yang saya idam-idamkan, tapi hidup saya, bahkan mati saya pun lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.